Bernadetta Claricia Tristanta. Dan saya Francisca Athena Heda. Kami akan mewawancarai Pak Lebuh Prayetno selaku Ketua Komite SMP Negeri 3 Girimulyo. Dan sekolah kita akan menginjak usia yang ke-35 tahun di tahun ini. Tujuan kami untuk mewawancarai dan mengobrol dengan Pak Lebuh Prayetno agar kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan zaman sekolah kita dari zaman dulu hingga sekarang. Pak Lebuh, bisa diceritakan sejarah sekolah kita? Terima kasih anak-anakku sekalian yang saya cintai. Terima kasih pada saat ini saya diminta untuk membicarakan tentang keberadaan dari awal sampai sekarang ini. Dan SMP Negeri 3 Girimulyo itu pada waktu dulu berdiri pada tahun 1991. Pada waktu itu, namun sebelumnya itu diawali dari adanya rapat-rapat di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, bahwa pada waktu rapat di kecamatan di kabupaten itu mengeluhkan dengan adanya anak-anak kita yang berada di kawasan pegunungan Menoreh, khususnya di Girimulyo, itu sangat jauh kalau melanjutkan sekolah SMP. Yang ada hanya di wilayah Nanggulan, termasuk Giripurwo, termasuk Kaligesing, Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu adanya informasi melalui rapat kerja di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, yang pada waktu itu Bapak Kepala Desa, Bapak R. Patmos Putro, itu punya ide bahwa di Jatimulyo memang sangat membutuhkan keberadaan SMP negeri. Oleh karena itu pada awal tahun 89 itu sudah kompromi dengan teman-teman Pamong, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga adanya guru-guru yang ada di wilayah Jatimulyo diajak kompromi untuk mencari jalan keluarnya. Ternyata rapat yang selanjutnya di kabupaten, di Dinas Pendidikan, itu tahun 1989 itu diharapkan Jatimulyo mempersiapkan lokasi tanah. Keberadaannya ada 3 tempat. Yang pertama itu di Sukomoyo sebelah timur, yang satu lagi berada di sekitar tempat wisata Mbokes Gendo, yang satu lagi yang berada di sekitar Pasar Jublak atau dekat dengan kantor desa Jatimulyo. Namun ketiganya itu yang memenuhi syarat hanyalah di sekitar Jublak, yang luasnya sekitar 1 hektar 3.000 meter persegi, sedangkan yang satunya hanya sekitar 8.000, yang dekat wisata Mbokes Gendo itu hanya 7.000 meter persegi. Ternyata setelah disurvei pada waktu 89 itu yang masuk adalah yang berada di sekitar Pasar Jublak, sekitar kantor balai desa. Itu pada waktu itu yang disetujui dari dinas, ternyata di situ di dekat balai desa Jatimulyo, yang luasnya sekitar 1 hektar 3.000 meter persegi. Itu awal daripada tahun 89. Nah, setelah pertengahan tahun 89, kurang lebih bulan Juli pertengahan, kebetulan tuh Bapak Kepala Desa itu meninggal. Nah, oleh karena itu dari teman-teman agak ada kebingungan. Namun karena teman-teman memberikan kepercayaan pada diri saya,
ternyata bisa kita lanjutkan, dan saya diutus dari teman-teman Pamong Desa Jatimulyo untuk mengikuti adanya program kerja yang nantinya akan digunakan untuk gedung sekolah SMP Negeri 3 Girimulyo. Ternyata pada waktu itu setelah semuanya itu sudah clear, termasuk harga tanah sudah sesuai dan sudah disepakati, termasuk itu lokasinya itu sudah bisa dipastikan jadi di situ. Ternyata pembayaran tanah bisa clear, dan akhir 89 dimulailah adanya penggarapan lokasi yang digunakan untuk gedung-gedung sekolah SMP 3 Girimulyo. Nah, pada waktu awal tahun 1990 ternyata dimulailah adanya lokasi yang luasnya 1 hektar 3.000 itu mulai digarap, mulai didoser, dan mulai dibuatkan gedung. Pada waktu itu baru ada dua gedung. Yang pertama los yang berada di sebelah timur menghadap ke barat, terus yang satunya gedung yang menghadap ke timur membujur ke utara dan selatan. Nah, pada waktu itu lama-kelamaan mulai adanya gedung yang sudah dimulai digarap, ternyata semua itu hampir 95% jadi pada waktu tahun 1990. Nah, 90% gedung dan lainnya itu sudah bisa boleh dikatakan sudah 99%. Tinggal merapikan. Nah, setelah tahun 90 itu sudah hampir selesai, mulailah tahun 91 itu membuka menerima siswa SMP 3 Girimulyo. Walaupun peralatan belum bisa memenuhi syarat, termasuk gedungnya belum semuanya memenuhi syarat. Karena apa? Penerimaan siswa yang ada di SMP 3 Girimulyo itu pada waktu 91 sangat membludak, mengundurkan siswa. Karena dari mana-mana sekolahnya di situ, mengundurkan murid karena kapasitas gedungnya belum bisa memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu setelah melihat perkembangan daripada siswa yang cukup antusias, dari pemerintah mendukung, membantu, dan selanjutnya membuat gedung lagi yang berada di sebelah selatan dan sebelah utara. Ternyata pada waktu itu bersamaan tahun 91 menerima siswa SMP 3 Girimulyo, Jatimulyo mengadakan istilahnya pemilihan kepala desa, karena Bapak R. Patemus Putro sebagai kepala desa meninggal pada Juli 89. Nah, tahun 91 diadakan pemilihan kepala desa. Nah, pemilihan kepala desa termasuk saya mencalonkan diri, terus yang satunya Bu Warni, terus satunya Pak Singkir itu dari Jongrangan, terus yang satunya Pak Ngadimin. Ternyata setelah diadakan pemilihan yang bisa lolos menjadi kepala desa itu Pak Ngadimin. Bisa disebutkan bahwa Pak Ngadimin sebagai lurah Tiban. Karena apa? Karena belum dikenal masyarakat, tetapi kok bisa jadi kepala desa itu karena namanya Tiban. Satu malam bisa jadi kepala desa. Itu namanya
Lurah Tiban Pak Ngadimin itu. Nah, perkembangan daripada SMP 3 Girimulyo ini lama kelamaan itu berkembang dan berkembang. Pada waktu itu yang dipercayai sebagai kepala sekolah SMP 3 Girimulyo adalah Bapak Pairan. Itu mengampu daripada SMP 1 Girimulyo yang berada di Giripurwo. Nah, lama sekitar 6 bulan sebagai PLT kepala sekolah di SMP 3 Girimulyo. Selanjutnya ada penggantinya, yaitu yang istilahnya tetap sebagai kepala sekolah yang ditetapkan, yaitu Pak Suparjo yang berasal dari Kecamatan Kokap. Nah, boleh diketahui bahwa Pak Suparjo itu adalah kakak ipar daripada Pak Hastowardoyo yang dulunya menjadi Bupati Kulon Progo, terus menjadi Menteri BKKBN di pusat. Itulah sejarahnya demikian itu. Jadi kalau saya pada waktu itu mulai Pak Pairan, terus Pak Parjo sudah pindah diganti Pak Gadot Guritno. Itu saya tidak sebagai ketua komite. Dari awal itu saya hanya sebagai anggota komite. Tapi setelah Pak Gadot Guritno diganti Pak Pangen Piono itu dari Pengasih, saya ditunjuk sebagai ketua komite. Komite yang lama itu namanya siapa namanya, Pak Wiratmo daripada wilayah Purwosari. Oleh karena itu waktu itu beliau meninggal, maka saya ditunjuk sebagai penggantinya sampai sekarang ini saya masih dipercaya sebagai ketua komite. Sebetulnya saya minta ganti untuk yang lain supaya namanya tidak dimonopoli. Namun karena itu merupakan anugerah bagi saya, kepercayaan bagi saya, jadi saya hanya menyampaikan ucapan terima kasih dan saya tidak bisa urun rembuk apa-apa. Hanya bisanya mendukung, membantu apa yang menjadi program kerja dari pihak sekolah, itu sangat-sangat saya mendukung. Nah, oleh karena itu keberadaan siswa yang sekarang ini sudah menginjak berapa tahun lamanya, ternyata di SMP 3 Girimulyo ternyata agak berkurang. Namun saya menyadari karena keberhasilan KB pertama, terus yang kedua berdirinya sekolah di lingkungan kita kan banyak, termasuk di Jongrangan, termasuk di Donorejo Jawa Tengah, termasuk di Pengasih. Itu kan waktu sekarang sudah lebih dekat. Nah, oleh karena itu seandainya siswanya itu kurang, itu saya menyadari walaupun berbagai cara dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru mencari jalan keluar ke sana kemari, setiap sekolah SD itu ditatangi, ternyata hasilnya, tapi ya ternyata hasilnya lumayan. Kalau bagi saya mendapatkan siswa sampai 40 lebih siswa itu merupakan penghargaan yang besar, upaya yang tidak sia-sia. Oleh karena itu termasuk adik-adik kami, marilah kita semangat.
SMP 3 Girimulyo ini merupakan SMP yang bisa dikatakan keteladanan masyarakat. Karena SMP 3 Girimulyo ini saya mulai lama sampai sekarang ini tahu gerak-gerik daripada karyawan-karyawati yang ada di SMP 3 Girimulyo, termasuk kegigihan Bapak Kepala Sekolah yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal hujan, panas, ternyata berusaha untuk bisanya maju, bisanya SMP Girimulyo itu tidak hanya monoton, tetapi ternyata SMP 3 Girimulyo bisa dibanggakan karena setiap ada event ternyata banyak kegiatan, banyak kiprah yang ditampilkan sehingga himbauan dari masyarakat ternyata sangat membanggakan. Itulah daripada hasil karya jerih payah dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMP 3 Girimulyo. Mudah-mudahan ini tidak putus sampai sekarang ini saja. Nah, saya menjadi ketua komite sejak Bapak Pangen Piono sampai sekarang. Penggantinya Pak Pangen itu juga orang yang sangat, istilahnya itu sangat peduli dengan sekolahan, termasuk juga adanya berbagai kegiatan ekstrakurikuler, termasuk juga adanya masalah kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk di bidang pertanian, di bidang perkebunan dan lain sebagainya, ternyata bisa diterima oleh sekitar masyarakat. Nah, oleh karena itu saya sangat memuji pada pihak sekolah, termasuk juga kepada Bapak Ibu Guru dengan adanya kepedulian ini menolong daripada masyarakat yang ada di sekitar Jatimulyo, khususnya pada umumnya di sekitarnya, termasuk di luar wilayah Jatimulyo. Ternyata dari Jawa Tengah, dari wilayah Kokap pun masih juga ada yang sekolah di sini. Oleh karena itu jangan istilahnya ragu-ragu, sekolah di SMP Girimulyo 3 ini tidak keliru, karena semuanya itu akan bisa kita rasakan nantinya. Semoga anak-anak yang tercinta ini nanti bisa melanjutkan, Amin. Bisa mencari ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Apalagi pada bapak dan ibu atau orang tua, termasuk jangan lupa harus ingat dengan bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, walaupun nanti sudah di mana tempatnya, tapi harus ingat cikal bakal pada waktu menerima pelajaran. Amin. Dan anak saya kedua ini juga alumni daripada SMP 3 Girimulyo. Tapi sekarang ini yang pertama itu sudah bekerja sering-sering di luar negeri, ngerep itu di luar negeri. Terus yang kedua itu sekarang ini sudah bekerja di Kabupaten Kulon Progo, di Nastran. Nah, oleh sebab itu marilah kita bertekad untuk semangatnya bisa kita tumbuhkan, berkembang lagi. Jangan putus hanya sampai di SMP. Setelah dari SMP nanti harusnya bisa melanjutkan yang lebih atas lagi. Amin. Itu sebagai gambaran yang perlu kami sampaikan, namun saya tidak bisa menyampaikan daripada hal-hal yang lain. Karena apa? Karena adanya Bapak Kepala Sekolah yang baru ini ternyata semuanya sangat-sangatlah menyatu dengan siswa, dengan masyarakat sekitar,
termasuk pemerintah desa, termasuk juga dengan adanya keberadaan Jatimulyo, karena Jatimulyo merupakan desa budaya, termasuk juga desa wisata. Nah, saya sebagai promotor daripada desa budaya dan desa wisata, ternyata kehidupan masyarakat adanya wisata bisa ada peningkatan, termasuk kebudayaan yang berada di Jatimulyo ini mulai dari sebelah utara sampai ujung selatan itu bisa merasakan setiap grup kesenian apapun yang ada di Jatimulyo ini digemari oleh segenap masyarakat. Jadi adanya budaya itu tidak hanya kesenian yang ditampilkan, termasuk sopan santun, termasuk kita berkunjung ke tempat siapapun, itu juga merupakan budaya. Termasuk kita olah tetani itu kita juga harus menggunakan ilmu budaya. Termasuk kita punya kegiatan-kegiatan di tempat orang yang punya hasad, itu juga merupakan kebiasaan kebudayaan. Demikianlah cerita dari Bapak Lebu Prayetno. Semoga cerita yang diceritakan oleh Bapak Lebu Prayetno dapat memberikan kita harapan dan Demikianlah cerita dari Bapak Lebu Prayetno. Semoga cerita yang diceritakan oleh Bapak Lebu Prayetno dapat membantu kita untuk mengembangkan harapan dan impian kita masing-masing sesuai yang dikatakan oleh beliau. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Bye-bye.